Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua bersama keluarga di rumah. Di video kali ini saya akan mereview leg pertama semifinal Liga Champions antara Real Madrid versus Manchester City dan juga AC Milan versus Inter Milan. Oke, saya akan bahas dulu pertandingan pertama, yakni Real Madrid versus Manchester City. Ya, ada yang bilang Carlo Ancelotti adalah pelatih miskin taktik dan Pep Guardiola adalah pelatih yang kaya akan taktik. Namun itu tidak terlihat di pertandingan Real Madrid versus Manchester City. Ya, meskipun Pep Guardiola kaya taktik, namun dia terlihat gugup dan sangat tegang sampai-sampai sepertinya dia lupa untuk melakukan pergantian pemain. Ya, entah lupa atau takut kejadian serupa yang ketika di kalahkan Real Madrid di semifinal Liga Champions di musim lalu terulang. Jadi dia tidak melakukan satupun perubahan di line up-nya di sepanjang pertandingan. Dan Ancelotti yang katanya miskin taktik ternyata mampu meredam agresivitas para pemain Manchester City, di mana gelandang Real Madrid mampu mengimbangi dan jarang sekali terlihat mereka kalah jumlah di lini tengah, meskipun Real Madrid bermain dengan formasi 4-3-3, sementara City bermain lebih menumpuk di lini tengah dengan skema 3-2-4-1, di mana double pivot diisi oleh Stones dan juga Rodri, dan 4 gelandang yang membantu Haaland, yakni David Silva, kemudian Kevin De Bruyne, Gundogan, dan juga Grealish. Dan saya melihat Real Madrid cukup sukses menahan, meskipun di awal-awal babak mereka digempur habis-habisan ya. Bahkan di 15 menit awal Real Madrid tidak dikasih napas sedikit pun oleh para pemain Manchester City, di mana beberapa kali peluang dari Kevin De Bruyne, shooting dari luar kotak, memang karena satu-satunya lubang yang didapatkan City kalau menyerang lini pertahanan, yakni ruang di depan area pertahanan Real Madrid yang seringkali kosong, sehingga shooting dari luar kotak penalti tentu tidak bisa dihindari. Dan para pemain City kita tahu sendiri shootingnya luar biasa. Kevin De Bruyne, kemudian Rodri, ada Grealish, kemudian Silva, Gundogan. Ini adalah pemain-pemain yang bisa melakukan shooting dari luar kotak penalti. Dan shooting Rodri dari luar kotak penalti yang masih mampu diantisipasi oleh Thibaut Courtois, dan menurut saya Real Madrid sangat ketolong dengan memiliki kiper kelas dunia seperti Thibaut Courtois. Dan titik balik dari permainan Real Madrid setelah digempur habis-habisan oleh Manchester City, meskipun mereka hanya mampu mencatatkan 1 shot on target di babak pertama, namun langsung berbuah gol. Inilah yang membuat permainan dari Manchester City agak mulai goyang ya di akhir babak pertama setelah gol Vinicius Junior ya, dimana shooting roket yang dilepaskan oleh Vinicius mampu menjebol gawang Ederson Moraes. Dan itu pun terjadi di awal babak kedua, di mana Real Madrid juga bermain cukup bagus, kembali melakukan possession, namun akhirnya City juga bisa mencetak gol ketika Real Madrid yang berbalik bermain bagus. Tentu apa yang dikatakan Guardiola sangat benar ya.
Real Madrid mampu mencetak gol ketika Manchester City bermain baik, dan Manchester City bisa mencetak gol ketika para pemain Madrid bermain dengan baik. Dan tentu sangat fair pertandingan ini, dan dua-duanya masih punya peluang di leg kedua di tanggal 18 nanti, di mana leg kedua akan bermain di Etihad Stadium markas Manchester City. Dan tentu Ancelotti harus memikirkan strategi yang tepat untuk bisa meredam keganasan City di Etihad Stadium. Ya, mungkin di Santiago Bernabeu mereka mampu meredam Erling Haaland, ya. Bahkan untuk balik badan saja Erling Haaland ini sangat kesulitan, ya, ketika harus dikawal oleh Anthony Rudiger dan juga David Alaba. Dan kalau tidak salah Haaland cuma memiliki 2 peluang, itu pun di awal babak pertama, di mana shooting kemudian header dari Erling Haaland yang masih mampu diantisipasi dengan baik oleh Thibaut Courtois. Dan di leg kedua saya rasa City punya peluang lebih besar untuk lolos ke final, dan Madrid satu-satunya harapan para fans, bahkan para pecinta sepak bola tentunya, adalah mental juara atau mental bertanding Real Madrid kala berlaga di Liga Champions ini yang sulit untuk ditaklukkan. Mereka kebobolan, mereka tidak panik, mereka sangat tenang, mereka tetap menyerang. Di akhir-akhir pertandingan mungkin mereka bisa melakukan comeback, dan itu hal yang biasa kita lihat ketika Real Madrid bertanding. Oke, di laga selanjutnya kita bahas antara AC Milan dan juga Inter Milan yang berakhir dengan skor 0-2, di mana AC Milan yang sebagai tuan rumah pertama menjamu Inter Milan meskipun stadionnya sama, dan AC Milan takluk dengan skor 0-2. Bahkan 2 gol kemenangan Inter Milan ini dicetak hanya dalam waktu 11 menit, di mana Edin Dzeko mampu mencetak gol di menit ke-8, kemudian Mkhitaryan mampu mencetak gol 3 menit berselang di menit ke-11. Dan saya masih heran sampai saat ini kenapa tim yang bermain tidak terlalu buruk sih seperti AC Milan ini bisa lolos ke semifinal, ya. Saya masih tidak habis pikir, mungkin AC Milan lagi beruntung bisa lolos. Bahkan ketika melawan Napoli di 8 besar, semua orang mengunggulkan Napoli, namun AC Milan ini punya mental bukan sedikit sih, banyak, ya, mental bermain di kompetisi Champions League. Mereka adalah tim yang punya trofi terbanyak kedua setelah Real Madrid dengan 7 piala Liga Champions. Dan saya melihat AC Milan sudah selesai, ya, dimana Inter Milan sudah menempatkan satu kakinya di final Championship musim ini setelah unggul 2-0. Saya tidak tahu lagi bagaimana cara Milan untuk bisa membalikan keadaan, apalagi di leg kedua bermain di markas Inter Milan, Giuseppe Meazza. Meskipun satu stadion, tapi auranya pasti akan berbeda, lebih banyak warna birunya, ya, biru hitam pasti membanjiri stadion, dan saya rasa sangat sulit, ya, apalagi bermain seperti pertandingan dini hari tadi. Meskipun ada Rafael Leao, saya rasa agak sulit, ya, untuk Milan bisa comeback mengejar ketertinggalan 2-0, karena kita melihat pemain dari Inter Milan di lini pertahanan bermain sangat baik, ya. Ada Darmian, kemudian
ada De Acerbi, kemudian ada Bastoni, ditopang oleh wingback seperti Dumfries dan Di Marco, kemudian ada gelandang Hakan Calhanoglu di lini tengah bersama Mkhitaryan dan juga Barella. Ini saya rasa agak sulit untuk Milan mampu comeback di Giuseppe Meazza ya. Terlebih lagi Edin Dzeko ketika diduetkan dengan Lautaro Martinez ini mampu bermain baik dan sangat subur dua pemain jika ditandemkan di lini depan Inter Milan. Dan satu wakil saya rasa Inter Milan di final, kemudian tinggal menunggu City dan juga Madrid yang masih 50-50 ya, peluangnya masih 50-50 meskipun City lebih diunggulkan untuk mampu mengalahkan Real Madrid dan melenggang mulus ke final. Dan saya rasa jika City mampu melewati Real Madrid, City adalah tim yang sangat layak untuk juara Champions League musim ini, dimana pemainnya sudah kita tidak ragukan, baik yang berada di line up maupun yang berada di bench kualitasnya sama, dan City adalah tim terbaik dunia saat ini menurut saya ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa like-nya dan juga subscribe agar saya lebih semangat untuk membuat review pertandingan demi pertandingan ke depannya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.